Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Firiskulo dengan NPM 221063109929 dari kelas 7B Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan kemiringan lereng pada peta, di mana pada kali ini diambil contohnya pada salah satu kecamatan. Pertama, kita masukkan dulu file GADM-nya. Lalu di drag, lalu kita pilih yang IDN 3. Setelah itu, jika ingin lebih bagus, kita bisa untuk memasukkan peta Google Earth-nya atau Google Satelit. Lalu kita drag bagian GADM ini ke atas. Nah, untuk mencari di mana letak kecamatan yang akan kita cari, pertama itu klik kanan pada bagian GADM-nya, lalu klik filter. Setelah itu kita pilih yang NEM 3. NEM 3 ini mengartikan bahwa kecamatan. Untuk NEM 2 itu adalah kabupaten dan NEM 1 adalah provinsi. Karena kita di sini akan menggunakan Kecamatan Ciwidey yang ada di Kota Bandung, maka diklik NEM 2-nya lalu klik sama dengan. Pada bagian ini kita cari Ciwidey. Nah, masih tidak terlihat, tapi ini sudah dipilih ya Ciwidey-nya. Kita bisa klik kanan pada bagian GADM-nya, lalu klik zoom to layer. Maka akan terlihat tata letak Kecamatan Ciwidey itu seperti ini. Setelah ini kita lalu masukkan file Denmas yang sebelum sudah kita unduh. Di sini kebetulan udah saya unduh Denmas Ciwidey-nya. Lalu kita pilih dan drag masukkan ke dalam QGIS-nya. Nah, karena di sini kebetulan Kecamatan Ciwidey itu hanya memerlukan satu Denmas, maka kita tidak melakukan merge atau penggabungan Denmas, sehingga langsung saja diklik raster, projection di web project dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi ukuran atau satuannya UTM. Nah, di sini input layer, pilih yang Denmas, source-nya itu pilih project dan diubah untuk menjadi UTM. Lalu diklik run. Nah, setelah klik run ini, bagian Denmasnya bisa kita hapus saja dari layar editing. Nah, untuk melihat lagi, kita drag lagi ke atas bagian GADM-nya. Nah, setelah ini bagaimana agar potong, itu kita bisa klik raster, pilih extraction, clip raster by max layer. Di sini pilih pemotongnya itu GADM-nya. Untuk di sini kita setting jadi 0 saja. Lalu diklik run. Nah, di sini sudah terpotong. Ini yang project-nya kita remove layer saja. Nah, kita tarik ke atas. Nah, setelah dari sini untuk GADM-nya ini bisa dihapus ya. Karena kita hanya menggunakan yang sudah dipotong ini. Setelah begini, kalau kita ingin mencari kontur, kita bisa klik raster, extraction, dan pilih kontur. Nah, kontur ini bisa diatur. Interval ketinggiannya kita atur saja menjadi 30. Lalu kita klik run. Nah, bisa dilihat ini adalah interval-intervalnya, berarti dia tuh ketinggiannya mencapai 30 meter, di atas 30 meter. 30.000 meter. Nah, kita matikan saja centangnya. Di sini kita akan mencari slope atau kemiringan. Kita bagian analis, lalu ke bagian slope. Nah, input layer mana nih yang akan kita cari slope-nya? Kita pilih yang clip max. Ininya dibiarkan saja, lalu kita klik run. Nah, di sini kan sudah terbentuk nih, ternyata nih tata letak slope-nya bagaimana. Cuman agar lebih terlihat, kita ubah warnanya, properties, ininya pilih single bed bridge color, lalu klik OK. Maka dapat dilihat di mana yang warna gelap itu menandakan dia itu semakin curam. Dan warna terang ini menandakan bahwa dia tingkat ketinggiannya semakin tinggi. Nah, dari sini kita bisa langsung klik toolbar, kita reclassify dulu.
Nah, di sini kita cari reclassify by table, diklik. Nah, di sini kita akan menentukan urutannya dan skalaannya bagaimana yang sudah ditetapkan gitu. Kita mengklasifikasikan terlebih dahulu. Di sini bisa kita klik yang ini. Lalu kita add a row sebanyak 5. Lalu untuk bagian minimum ini kita untuk yang pertama itu minimumnya 0, maksimalnya 8. Yang kedua itu minimumnya 8, maksimalnya 15. Yang ketiga minimum 15 dengan maksimal 25. Keempat adalah minimumnya 25, maksimalnya adalah 45. Lalu yang terakhir minimumnya adalah 45 dan untuk maksimumnya kita dapat dilihat pada layer slope. Nah, di sini kan terdapat 50,74. Karena jangan terlalu sama dengan ini, kita naikkan 1 menjadi 51. Nah, untuk kalau ini pengkategoriannya kita urutkan saja di 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik OK. Lalu kita klik run. Kita close. Nah, ini kan sudah kita direklasifikasikan. Ini yang slope bisa kita hapus saja. Nah, karena ini dia masih berbentuknya DNMAS, file seperti ini ya. Belum berbentuk vektor, kita ubah dulu bentuknya menjadi vektor. Kita klik raster. Kita pilih yang nah, ini polygones, raster to vector. Kita pilih ininya manual saja, kita klik run. Nah, sudah begini. Nah, jika sudah begini, kita bisa ganti ini menjadi warna ya. Kita klik properties. Ininya bisa kita ubah jadi kategori. Ininya pilih DN. Kita bisa klik classify, klik OK. Nah, ini berubah kan warnanya. Ini berubah warna sesuai dengan klasifikasi yang ada seperti itu. Cuma memang ini belum diurutkan dengan benar. Tapi nanti saja kita urutkannya. Kita lagi toolbar, kita cari. Oh enggak, ini kita belum dulu ke sini. Kita klik kanan pada bagian vektornya. Klik open attribute table. Nah, di sini kita akan membuat dua tabel di mana tabel tambahan ini untuk keterangan bahwa DN 4321 itu apa. Kita akan menambah keterangan di mana itu jenis kemiringan dan persentase kemiringannya berapa. Caranya bagaimana? Kita klik icon pensil, kita klik bagian ini. Nah, di sini pertama kita akan menambahkan keterangan untuk kemiringannya berapa. Kita ketik saja kemiringan. Ininya kita ubah menjadi text string. Lebarnya kita ubah menjadi 20. Nah, 20 ini sebenarnya hanya untuk lebar tabelnya aja. Nah, ini dia tabelnya. Lebar seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik dulu ini, icon ini. Select feature using expression. Nah, di sini pertama kita harus mencari dulu yang DN ini, lalu kita klik sama dengan. Nah, kita akan mengkategorikan dari 1 sampai 5. Di sini kita mulai dari angka 1 dulu. Kategori 1 itu kita klik 1. Pilih select feature. Nah, ini otomatis semua yang masuk dalam kategori 1 itu sudah terpilih ya. Bisa dilihat langsung otomatis berubah warna biru. Lalu selanjutnya kita klik ini. Nah, kita klik update existing field. Lalu ini kita pilih kemiringan. Nah, di sini kita gunakan tanda petik ya, teman-teman. Tanda petik, kalau kita kasih keterangan bahwa pengkategorian 1 itu jenis kemiringannya apa. Kita ketik datar. Lalu jangan lupa satu di atas. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan dia otomatis berubah tuh semua kemiringan datar. Nah, kita ulangi sampai ke 5-5-nya terisi. Caranya sama. Ini kita klik
DN sama dengan 2. Nah, ini kalau masih ini yakin nggak sih 2 udah terpilih atau belum? Kita klik di sini nih show select feature. Nah, otomatis terlihat kan bahwa semua yang dikategorikan 2 itu sudah terpilih atau terselect. Lalu kita pilih open field, pilih update existing field, di sini pilih kemiringan, lalu kita ketik lagi tanda petik atas, kemiringan kategori 2 itu adalah landai. Nah, kita bisa klik OK. Nah, tahapan ini kita ulangi sampai semua kategori kelima sampai 5 itu terisi. Nah, di sini saya sudah mengkategorikan semua kategori 1 hingga 5 itu apa. Bisa dilihat sudah terisi semua ya, tidak ada yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan menambah tabel satu lagi agar kita mengetahui mengapa sih kategori 4 itu dikatakan curam. Memang persentasenya itu berapa? Caranya itu sama. Kita untuk menambah tabel itu kita klik ini, kita tambah klik presentase atau presentasi. Ini kita ubah lagi menjadi text string. Ini cukup 10 saja karena hanya tidak terlalu panjang teksnya. Nah, selanjutnya kita lakukan cara yang sama seperti penamaan kemiringan tadi. Kita klik ini lagi. Kita cari di tempat split and value lagi. Kita cari sekarang persentase. Sama salah, maaf. DN. Tetap DN di sini. Untuk di sini tetap DN. Sama dengan kategori 1. Diselect dulu. Setelah itu kita klik yang ini. Update-nya di sini kita ubah jadi ke persen. Untuk penulisan tetap sama. Kutip atas, lalu masukkan kategorinya tadi adalah 1 adalah 0 hingga 8%. Ketik atas lagi, lalu di enter. Di OK. Nah. Oh, ini ternyata salah tulis. Kita bisa klik ini. Jika salah tulis itu, kita bisa klik ini, update dan persentase. Kita ulang lagi, karena ini masih terselectnya angka 1, kita bisa ubah. Ketik atas, 0 sampai 8%. Nah, kita klik OK. Nah, kita lanjutkan lagi seperti tadi hingga 5. Nah, ini saya udah isi hingga keempat. Nah, untuk yang kelima ini agak berbeda. Hanya berbeda sedikit, tapi caranya tetap sama. Tetap klik ini, kita cari fit and value, klik DN, sama dengan 5. Kita klik select feature, close, lalu. Nah, perbedaannya hanya ada di sini. Kalau tadi itu kita kategori lain itu sesuai dengan tabel, nah di sini ada berbeda sedikit. Dimana kategori 5 itu kan sebelumnya adalah lebih minimumnya 45% dan maksimumnya itu di 50% ke atas atau sudah kita tetapkan tadi. Nah, di sini agar lebih mudah kita klik saja lebih besar dari 45% karena ini sudah bisa dikategorikan bahwa dia adalah sangat curam seperti itu. Nah, ini udah semua. Lalu kita klik save. Nah, jika udah, ini kita biar lebih ini kita sudah melakukan pengkategorian. Kita bisa ubah di sini untuk vektornya baru bisa kita ubah. Klik kanan, properties. Untuk bagian ini kita pilih graduate. Dan ini kita ubah menjadi equal interval. Nanti dia otomatis berubah. Ini value-nya kita bisa ubah. Ini 0. Value-nya 1. Selanjutnya adalah yang diubah bawahnya, ini adalah 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Nah, kita klik OK, maka dapat terlihat putih adalah lahan dengan kemiringan datar dan semakin gelap itu artinya adalah dia kemiringannya sangat curam seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kita kategorikan, baru kita bisa klik lagi toolbar ini, toolbox, cari eliminate. Nah, eliminate select polygon.
Kita klik ini, smallest area, kita klik run. Kita close. Nah, setelah begini, kita eliminate. Kita ubah dia, atau kita pengkategorian seperti sebelumnya. Kita pilih lagi, ini adalah graduate. Value-nya kita klik DN. Ini juga sama, interval dan klasifikasinya di otomatis klasifikasi. Lalu kita ubah di sini semuanya seperti tadi, seperti sebelumnya. Ini juga 2. Nah, di sini kita ubah legendanya kan hanya seperti ini. Kita ubah legendanya dan klik. Nah, legendanya kita ganti di mana value 0 ini pertamanya adalah 0 sampai 8% dalam kurung kategorinya apa? Datar. Lalu di sini juga 8 hingga 15% itu adalah landai. Lalu 15 hingga 25% adalah agak curam. Lalu 25% hingga 45% itu adalah curam. Lalu di sini juga sama seperti sebelumnya, kita klik saja lebih dari 45%. Maka kategorinya adalah sangat curam. Nah, di sini saya akan merubah warnanya karena agar lebih mempermudah. Selain itu juga saya akan menghilangkan garis lainnya agar lebih soft di peta. Sini saya akan menentukan warnanya terlebih dahulu, masing-masing semua diubah. Nah, ini sudah saya ubah semua. Kita klik OK. Nah, maka dapat terlihat sudah berubah, di mana untuk hijau gelap ini menandakan bahwa tingkat kemiringannya atau tingkat layarnya itu adalah kategori datar. Bagaimana ini dapat dipastikannya adalah kita klik icon ini, kita klik pada bagian hijau. Nah, itu adalah landai. Berarti itu adalah yang kita klik adalah hijau muda. Nah, datar kan. Kita klik yang ini. Nah, datar juga. Klik yang kuning, agak curam, sesuai. Jadi, tujuannya penginputan pemasukan value tadi itu adalah untuk kita mengetahui jika ingin ketahui satu-satu bagaimana tingkat kemiringannya. Nah, ini kita hapus saja vektornya, kita sisakan saja untuk yang eliminate, karena nanti pada saat pembuatan PDF-nya itu satu masukan legendanya semuanya akan terikut. Karena di sini kita hanya menggunakan legenda yang ini dan kontur, maka yang lainnya bisa kita hapus. Seperti itu. Nah, ini kontur kita bisa nyalakan. Jika ingin melihat. Dan jika ini, kenapa tidak terlihat? Karena dia harus ditaruh di paling atas. Nah, ini garis konturnya.
di zoom. Kalau tidak terlihat bisa kita ganti nama, ganti warna juga bisa. Kita ubah menjadi warna biru mungkin agar lebih terlihat. Nah, ini lebih terlihat sedikit ya. Seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman, untuk peta kemiringan lereng dari Kecamatan Ciwidey yang ada di Bandung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.